Pagi Bapak Ibu yang tetap setia di dalam Mesbah Pagi. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pak Severson Sumompau. Selamat pagi Pak. Baik, selamat pagi Bu. Bisa kedengaran suara saya? Kedengaran. Mohon tim screen menjadikan Pak Severson sebagai co-host juga ya. Ya, silakan Pak. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali hari ini bisa bersama-sama dalam Koram Deo pagi ini di hari Sabtu 5 April. Saya percaya pagi ini kita terus diberkati Tuhan ya. Sepanjang minggu ini kita terus menerus bertumbuh dalam pengenalan dalam Kristus ya Koram Deo. Saya yakin saudara-saudara semakin dalam bersama Tuhan ya. Hari ini saya ingin sharing ya, tentang Jesus at the center, ya, Yesus di pusat segala sesuatu. Terima kasih Pak Mardi dan tim yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing. Firman Tuhan ini begitu memberkati saya, saudara, karena ini bagian dari tema kami juga di komunitas kami di KLC di Bitung, bahwa memang Yesus ini adalah pusat segala sesuatu. Jesus at the center. Jadi ini terinspirasi Putus ya, Bu Susi. Iya, Bu. Ya, Pak Severson terputus ya. di mana ini kalau bukan Yesus pusat segala sesuatu, siapa yang menjadi pusat kita? Jadi kalau Yesus adalah pusat segala sesuatu, berarti halnya berbeda. Jadi lagunya, saya senang nih lagu ini 2012, lagu Israel and New Breed ini. Dan ini berbicara tentang Yesus adalah pusat dari kehidupan kita. Yesus adalah pusat dari segalanya. Jadi tidak ada apapun selain Yesus. It's about Jesus. Jadi kalau pusat Yesus adalah pusat segala sesuatu, nah ini lagu ini begitu menginspirasi saya sehingga khotbah ini ditulis. Jadi pertanyaannya ada dua pertanyaan yang saya berikan. Apa yang hari-hari ini menjadi pusat dari kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya? Apa yang hari ini menjadi pusat? Apakah Yesus yang menjadi pusat kehidupan kita atau bukan? Shalom. Pertanyaannya bisa di next slide. Apakah Yesus yang menjadi pusat kehidupan kita atau bukan? Apa yang menjadi pusat kehidupan saudara dan saya? Ini pertanyaan. Kita cek masing-masing. Apa yang menjadi pusat kehidupan kita? Apakah itu harta kita? Apakah posisi kita? Apakah jabatan kita? Ataupun ego kita? Apa itu menjadi pusat? Pusat kehidupan kita itu menentukan respon kita. Respon saudara dan saya itu ditentukan oleh apa yang menjadi pusat kehidupan kita, apa yang menjadi fokus kehidupan kita. Kalau misalnya pusat kehidupan kita adalah ego kita, berarti respon kita itu berbicara tentang ego. Bila pusat kehidupan kita adalah bicara uang, kekayaan, berarti yang menjadi respon kita adalah kita akan jadi orang yang cinta akan uang. Seterusnya, kalau kita jadi pusat kehidupan kita adalah soal bicara posisi, bicara jabatan, bicara hal yang seperti itu, akhirnya itu yang mendirect respon saudara dan saya untuk seperti itu, saudara. Menjadikan itu jadi pusat. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus sudah jadi benar-benar pusat hidup kita atau belum? Kalau Yesus sudah jadi benar-benar pusat kehidupan kita, responnya pasti berbeda. Responnya ada pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, itu yang menjadi respon orang yang menjadikan Yesus, orang yang betul-betul dalam hidupnya adalah Yesus pusat segala sesuatu. Berarti beda ketika orang ketemu dia, ketika orang jumpa dia, auranya beda. Cara bicaranya beda. Tindakannya beda. Kenapa? Karena Yesuslah menjadi pusat kehidupan dia. Kalau Yesus menjadi pusat kehidupan dia, orang nggak wow, benar dia adalah murid Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah benar-benar pusat dalam kehidupan. Mari kita lihat ada 3 kebenaran
Mencoba saya akan sharing pagi ini 3 kebenaran yang kita akan temukan sama-sama. Pertama kita baca dulu ini Ibrani 12 ayat 2. Mata yang tertuju pada Yesus membawa iman kepada kesempurnaan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi untuk kita mencapai kesempurnaan, iman kita kepada kesempurnaan, kita tidak punya pilihan lain selain mata yang tertuju kepada Yesus. Karena dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang akan memimpin kita dalam iman, dan iman itu akan membawa kita kepada kesempurnaan. Makanya memang penting sekali Yesus ini menjadi pusat kehidupan segala sesuatu. Jadi kalau Yesus yang menjadi pusat segala sesuatu, itu akan memimpin iman kita, sekali iman kita kepada kesempurnaan. Kita boleh menghadapi hinaan, kita boleh menghadapi aniaya, kita boleh menghadapi tekanan apapun, tapi itu adalah salib yang kita pikul dan akan diganti dengan sukacita. Sukacita yang Tuhan akan sediakan. Makanya penting sekali ketika mata kita tertuju pada Yesus sebagai pusat segala sesuatu yang akan memimpin kita kepada kesempurnaan. Nah, mari kita lihat di poin pertama, saudara. Yesus adalah pusat segalanya. Kolose 1 ayat 16 ayat 17 sampai 17 katakan begini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi saudara dengar, segala sesuatu ada di dalam Yesus. Bila kita fokus pada Yesus, itu lebih penting daripada kesibukan kita. Maka di poin awal saya katakan bahwa kalau Yesus adalah pusat segalanya, ini akan menentukan respon saudara dan saya. Bila Yesus adalah pusat kehidupan kita, itu akan menentukan respon. Kenapa? Karena Ia adalah pusat dari segala sesuatu. Pusat dari penyembahan kita. Pusat dari pelayanan kita. Pusat dari everything. Bukan kesibukan kita. Kadang-kadang kita sibuk dengan pelayanan yang sebenarnya bukan fokus pada Yesus. Kita mau melayani tapi sebenarnya bukan fokus pada Yesus, tapi fokus pada diri sendiri. Fokus pada apa kata orang. Fokus pada di luar sana. Fokus pada status. Kita sebenarnya bukan melayani Yesus, tapi melayani ego kita sendiri, melayani kepentingan kita sendiri. Nah, dengar baik Bapak Ibu, kalau kita menjadikan Yesus pusat segala sesuatu, berarti kesibukan kita harusnya, sekali lagi, kesibukan kita harusnya mengarah kepada Yesus. Kita bekerja untuk Yesus. Kenapa? Karena pekerjaan juga adalah ibadah. Kita dimanapun, apapun saudara beraktivitas, saudara akan memikirkan bagaimana cara pandang Yesus. Bagaimana? Jadi Yesus bukan cuma ada di gereja, saudara. Yesus bukan cuma ada di koram deo pagi ini. Tapi Yesus ada dalam segala kesibukan kita. Yesus ada dalam segala pekerjaan kita. Yesus ada di mana-mana dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya penting sekali bila saudara dan saya, sekali lagi bila saudara dan saya menjadikan Yesus pusat segala sesuatu, bukan kesibukan kita. Nah, mari kita cek, apakah kita hari ini sudah menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan, atau kita lebih pada kesibukan kita. Kita sibuk sesuatu mengerjakan yang bukan menjadi fokus kita. Nah, mari kita lihat ada cerita Maria dan Marta. Nah, contoh Maria dan Marta ya, di Lukas 10 ayat 38-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sekali lagi, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku.
Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini contoh, saudara. Kita sibuk mungkin melayani, ya kan? Tapi sebenarnya yang kita layani bukan Yesus, tapi yang kita layani adalah ego kita sendiri. Yang kita layani adalah kepentingan kita sendiri. Banyak, saudara, saya temukan ada orang terus melayani, tapi mengabaikan apa yang menjadi kewajibannya di keluarga, apa yang menjadi tanggung jawabnya di pekerjaan. Tapi dia katanya melayani. Akhirnya apa? Orang menjadikan dia batu sandungan. Oh, katanya dia melayani, tapi seharusnya dia kerjakan tidak. Saudara, Tuhan tidak mau demikian. Karena Tuhan mau kalau melayani dia, fokusnya berarti Kristus, fokusnya Yesus. Makanya coba saudara lihat ketika Tuhan lebih senang dengan Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Karena dia menjadikan fokus Yesus adalah fokus, dia lebih memilih duduk dekat kaki Tuhan. Dia mendengarkan perkataan. Kenapa? Karena Maria tahu waktunya dengan Yesus itu sebentar lagi. Waktunya dengan Yesus sebentar lagi, karena Yesus akan menghadapi penyaliban sebentar lagi. Makanya dia lebih memilih duduk dekat kaki Tuhan. Nah, ini contoh cerita ini bagaimana orang Maria yang menjadikan Yesus sebagai fokus, sebagai pusat kehidupan. Saudara, seringkali saudara dengan fokus ini terus diingatkan Tuhan. Tuhan terus tegur saya. Apakah Severson hari ini kamu fokus betul-betul dengan Kristus, fokus melayani Tuhan atau fokus melayani egomus? Tuhan terus ingatkan saya. Tuhan terus tegur saya. Apakah saya fokus melayani Tuhan atau fokus melayani ego saya sendiri? Fokusnya melayani Tuhan atau bukan? Apakah saya betul-betul menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk saya fokus layani, atau saya sebenarnya fokus kepada diri saya sendiri? Saya terus diingatkan Tuhan. Karena di awal-awal ketika saya di pemerintahan, Tuhan terus bawa saya fokusnya ke Tuhan, fokusnya ke Yesus. Makanya waktu saya lurah, saudara, saya beberapa kali lurah, ada beberapa orang yang saya bawa terima Yesus di kantor, saudara. Mereka datang di kantor, mereka punya persoalan, saya konseling mereka dan saya tantang mereka terima Yesus sebagai sumber segala sesuatu. Dan sebulan itu bisa 2-3 kali orang yang terima Tuhan. Sebulan bisa 2-3 kali orang yang terima Yesus di waktu itu. Saya banyak berhubungan dengan masyarakat yang datang dan saya tantang mereka apapun denominasi gereja mereka. Tidak pusing denominasi gereja karena ini menurut Kristen denominasi gereja mana, tapi mereka menerima Yesus sebagai sumber segala sesuatu. Saya fokusnya ke Yesus. Tuhan ingatkan, Severson dulu kamu getol dengan seperti itu. Bagaimana hari-hari ini? Saya memang sekarang penempatan bukan lagi di kelurahan, tapi banyak di belakang meja. Tapi Tuhan ingatkan, kalau Yesus berarti dunia pekerjaan kamu harus ada Yesus. Ada persoalan dari kamu datang. Seharusnya demikian. Saya juga secara pribadi tegur dan saya ambil komitmen untuk terus menjadikan Yesus sebagai fokus, sebagai pusat kehidupan. Ya, oke, saya off-kan kamera ya supaya suaranya bisa stabil. Baik. Karena sinyalnya kurang bagus ya. Ya. Maria dan Marta, saudara. Maria dan Marta, kita lihat ketika Maria fokus dengan Yesus, Yesus senang dengan gayanya Maria. Mari kita lihat di poin kedua. Pertama, kita jadikan Yesus sebagai pusat segala sesuatu. Apa kebenaran kedua? Tidak ada yang lebih penting dari Yesus. Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya dengar baik, saudara.
mengenal Kristus lebih mulia dari segalanya. Apapun itu, pekerjaan saudara, harta saudara, posisi saudara, apapun reputasi saudara, mengenal Yesus lebih mulia dari apapun itu. Makanya Paulus bilang, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang aku anggap rugi karena Yesus. Kenapa? Karena fokusnya dulu beda. Paulus mungkin fokusnya pencapaian, fokusnya prestasi, fokusnya supaya dia bisa dinilai baik oleh pemuka-pemuka agama waktu itu. Fokusnya demikian, saudara. Fokusnya dia mencapai sesuatu yang hebat dengan kepintarannya. Dia bilang, segala sesuatuku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Saudara jadi pintar baik, saudara peroleh kekayaan baik, posisi baik, tapi sekali lagi Yesus lebih mulia dari semuanya itu. Jangan ada orang yang menggadaikan hartanya, jangan ada orang yang menggadaikan hartanya, atau jangan orang menggadaikan jabatannya hanya karena, sekali lagi, hanya karena mau mencapai itu. Dia menggadaikan Yesus demi jabatan, menggadaikan Yesus demi posisinya. Sekali lagi, mengenal Yesus lebih mulia dari segalanya, saudara. Lebih mulia dari apapun. Dari jabatan saudara, dari reputasi saudara, lebih dari apapun. Mengenal Yesus lebih dari segalanya. Mari kita lihat, ada sosok yang luar biasa. Ini sosok Salomo, saudara. Siapa tidak kenal dia? 1 Raja 10 ayat 14 katakan begini, hartanya melimpah. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Jadi kurang lebih 666 talenta per tahun. Anda dengar, 666 talenta per tahun. Jadi hitungan talenta kurang lebih 32 kilogram. Jadi 32 kilo kali 666 kurang lebih 21.000 kilogram. Atau kurang lebih 21.312 gram per tahun. Emas yang dibawa kepada Salomo. Ini baru emas, saudara. Kalau kurang lebih 21 juta gram emas dikali harga emas kurang lebih 1,7. Sekarang ya, ini waktu itu sebenarnya harganya kurang lebih dirupiahkan 37 triliun per tahun. Salomo punya harta 37 triliun per tahun, masih dikali selama berapa? 40 tahun. Nah, bayangkan, ini raja terkaya di zaman itu. Dia punya 37 triliun per tahun. Ini baru emasnya. Belum kudanya, belum kebunnya, dan belum sebagainya. Dan banyak yang dipersembahkan kepada Salomo. Dia kekayaannya luar biasa. Terkaya di zaman itu hari ini. Orang kaya dunia. Maaf Pak Severson, suaranya putus-putus, mungkin bisa on cam atau mungkin bisa menepi dulu Pak. Tidak ada suara Pak. Pak Severson tidak ada suaranya. Ya, Bapak Ibu, kami minta maaf ya. Ternyata mungkin sinyal ya, karena Pak Severson itu sedang di jalan ya.
terlihat dia mengendarai mobil. Buat setiap Bapak Ibu nanti yang ingin bertanya atau didoakan ya, nanti bisa tulis di room chat, ataupun bisa open mic, ataupun open cam ya. Dan kami bersyukur jika Bapak Ibu, kalau hari ini ada yang baru pertama kali hadir, kami bersuka dan menyambut Bapak Ibu dengan senang ya, karena kita adalah satu tubuh Kristus di dalam Tuhan ya. Pak Severson, apakah? Oh, rupanya terlempar ya, Rika ataupun Bu Rika. Kalau begitu kita akan dengarkan pengumuman dulu ya. Tim screen. Bolehkah? Pengumuman dulu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada tanggal 1, 2, 3 Mei kita akan melaksanakan konferensi pria Lions Roll di Bali. Bapak Ibu Saudara bisa ikut bagian bersama dengan 800 hamba Tuhan, pemimpin gembala yang akan mengikuti sebuah movement kegerakan pemuritan. Bagaimana caranya? Pertama, melalui doa. Setiap malam kita akan mengadakan doa puasa jam 18.30 sampai jam 19 bersama-sama by Zoom di link berikut ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa ikut ambil daya di mana kita akan terlibat sebagai peserta fasilitator dan kita bisa bersama-sama ketemu di Bali 1, 2, 3 Mei. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa ikut berpartisipasi bagaimana kita akan support hamba-hamba Tuhan yang akan ikut dengan kekurangan dana. Kami berharap supaya setiap kita bisa turut ambil bagian doa, daya, dan dana. Di link berikut ini Anda bisa transfer rekening ini untuk seluruh persembahan akan kita persembahkan untuk mensupport acara ini supaya kita mengirimkan hamba-hamba Tuhan yang kekurangan dana untuk mereka boleh ikut. Kegerakan bersama-sama 1, 2, 3 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih tim karena sudah hadir. Bolehkah di-mute? Ya, terima kasih. Silakan Pak Severson. Oke, baik. Bisa kedengaran ini suaranya? Terdengar Pak. Oh ya, sorry. Cuma kalau bisa lebih jelas lagi suaranya Pak. Oh ya, oke, boleh. Mungkin mic-nya nggak bisa lebih dekat Pak. Ya. Oke, tes. Boleh kedengaran? Ya, boleh. Cukup lah. Oke. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi, dari kisah Salomo, Bapak Ibu sekalian, kita belajar hartanya melimpah, hartanya luar biasa banyak sudah. Ini puluhan triliun per tahun. Tapi apa kata Salomo di kitab Pengkhotbah? Next slide coba, slide selanjutnya. Apa kata Salomo di Pengkhotbah? Raja Salomo menyadari bahwa kekayaan tanpa Tuhan adalah sia-sia. Pengkhotbah 12 ayat 6 sampai 8 dan ayat 13. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan kata Pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi Bapak Ibu dengar, sekaya-kayanya Salomo, sehebat-hebatnya Salomo, luar biasa hikmat yang dia punya. Dia pun berkata bahwa apa? Kesia-siaan atas kesia-siaan kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Pintar itu baik, saudara. Menjadi kaya itu baik.
berposisi itu baik, memiliki jabatan itu baik. Tapi kalau sampai kita kehilangan Yesus, fokus kita ke Yesus gara-gara itu sia-sia. Sekali lagi itu sia-sia. Apa gunanya seorang memperoleh isi dunia tapi dia kehilangan Yesus? Tapi orang yang kehilangan segala sesuatu karena Yesus, dia akan memperoleh segalanya. Jadi saudara-saudara, Salomo sekalipun dia hebat, dia kaya, dia punya hikmat, dia berkata bahwa segala sesuatu sia-sia. Karena akhir hidup dari ini penting sekali. Tidak ada yang lebih penting dari Yesus. Jangan fokus kita beralih karena apa yang kita punya, karena kesibukan kita, karena pekerjaan kita. Dan kita melupakan fokus yang sebenarnya. Fokus adalah Yesus. Fokus penyembahan kita. Fokus pelayanan kita. Fokus dari apa yang selama ini kita kerjakan. Itu harusnya Yesus. Harusnya kekayaan saudara, kepintaran saudara, hikmat saudara, jabatan, posisi apapun yang saudara miliki hari ini. Gunakan itu untuk lakukan perintahnya. Gunakan untuk kemuliaan namanya. Gunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Gunakan itu untuk fokus kepada Yesus. Saudara menjadi murid Kristus, menjadi penjala jiwa. Harusnya apa yang saudara punya menjadikan saudara semakin kuat sebagai murid dan menjadikan saudara menjadi penjala jiwa yang efektif dengan apa yang saudara miliki. Kenapa? Karena segala sesuatu sia-sia. Akhir segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, saya betul-betul mengalami proses kehidupan yang tidak gampang. Dan saya melihat bahwa segala sesuatu kalau tanpa Yesus tidak ada apa-apa. Segala sesuatu tidak ada pentingnya selain Yesus. Saya pernah di titik bahwa sudah mau mati, saudara. Di titik di mana saya pernah mengalami kecelakaan dan hampir mati. Dalam 5 kali kecelakaan 2 tahun terakhir waktu saya belum menikah. Dan saya melihat betul-betul kuasa Tuhan terjadi. 5 kecelakaan itu saya selamat. Saya tidak patah, tidak apa, tidak, saudara. Bahkan saya tidak pernah parah dengan 5 kecelakaan yang menurut akal manusia itu nggak gampang. Akhirnya saya menyadari bahwa memang segala sesuatu karena Tuhan. Saya dulu sombong, saya dulu merasa hebat, saya dulu merasa segala sesuatu karena saya. Itu di awal-awal saya belum serahkan diri ke Tuhan. Saya merasa hebat. Sampai saya mengalami kecelakaan itu dan saya pikir bahwa Tuhan, hidup saya kalau Tuhan mau saya sudah dipanggil. Sehingga saya sadar bahwa segala sesuatu tidak ada apa-apanya bila saudara sudah dipanggil oleh Tuhan. Segala sesuatu tidak ada apa-apanya ketika debu kembali kepada debu dan roh kembali kepada Allah yang memurnikan. Segala sesuatu tidak ada lagi. Harta saudara tidak bisa perpanjang usia saudara. Kepintaran saudara, hikmat saudara yang saudara punya tidak bisa perpanjang umur saudara. Ketika debu kembali kepada debu. Sekali lagi, tidak ada yang lebih penting selain Yesus. Dan terakhir, di poin yang terakhir, fokus pada Yesus bukan masalah. Saat kita fokus pada Yesus, mujizat terjadi. Ketika kita fokus pada masalah, kita mulai tenggelam. Ini cerita tentang Petrus. Bagaimana Petrus, saudara, dia melihat Yesus berjalan di atas air. Dan di ayat berikutnya, coba bisa di slide berikutnya, saudara. Nah, tentang Petrus berjalan di atas air saat dia fokus pada Yesus. Segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun berdalam. Sudah lihat, ketika Petrus berjalan di atas air, dia fokus pada Yesus, bukan fokus pada masalah. Tapi, sekali lagi, ketika dirasa tiupan angin, ketika dirasanya tiupan angin, ketika dia fokus pada masalah yang ada di lingkungannya, dia tidak fokus pada Yesus yang di depannya, dia mulai apa? Tenggelam. Perlu banyak dari kita yang hari ini fokus pada situasi, barang, orang yang tidak bisa kita kendalikan.
situasi, barang, orang yang hari ini di luar kendali kita, dan kita fokus pada itu, saudara. Dan akhirnya kita mulai tenggelam, kita mulai bimbang. Kalau kita fokus pada Yesus, fokusnya pada Dia, apapun situasi barang dan orang, itu tidak akan menggetarkan. Apapun situasi yang terjadi, saudara. Situasi ekonomi lagi tidak stabil, kondisi mungkin lagi kurang baik, dan saudara mengalami stres, mungkin dikejar utang, saudara. Kemudian suami atau istri saudara atau anak saudara, saudara bergumul dengan itu, dan saudara mengalami persoalan yang luar biasa. Tapi saudara dengar, ketika saudara fokus pada Yesus, sekali lagi, ketika saudara fokus pada Yesus, saudara akan mengatasi masalah itu, saudara akan berjalan di atas air. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Siapa yang bisa berjalan di atas air? Itu impossible. Tidak mungkin kecuali Yesus. Tapi Petrus, manusia biasa, melakukan itu karena dia fokus pada Yesus. Jadi kalau dia fokus pada Yesus, dia bisa berjalan di atas air sekalipun. Kalau fokus pada Yesus, dia bisa mengatasi masalah seberat apapun. Situasi barang orang seberat apapun kita bisa hadapi. Situasi barang orang masalah apapun kita bisa lewati. Kenapa? Karena kita fokus pada Yesus, bukan fokus pada masalah. Kalau fokus pada masalah, kita akan mulai tenggelam. Saudara, saya mengalami persoalan di beberapa waktu yang lalu, saudara, ketika saya mengalami demosi jabatan, ketika saya mengerjakan dengan benar, tapi saya diturunkan jabatannya. Teman-teman saya mengalami hal yang sama, mereka stres, mereka pusing, Pak, kenapa kami mendapat begini? Teman-teman saya waktu itu, saudara, bahkan mereka sampai mabuk-mabukan, mereka telepon saya, ayo Severson, ayo gabung, kita stres lagi, pusing. Saya bilang begini ke mereka, untuk apa kita lakukan seperti itu? Itu tidak menyelesaikan masalah. Saya terus fokus kepada Yesus. Pemurid saya, saudara, Pak Febri, beliau terus bilang begini, Severson, kamu fokus pada Kristus, kamu adalah anak Allah, kamu punya identitas Yesus. Itu identitas yang kamu punya. Saya diingatkan oleh pemurid saya untuk identitas saya. Akhirnya saya, saudara, melewati situasi barang orang yang seperti itu, sekalipun saya bisa berdiri dengan kepala tegak sampai hari ini. Kenapa? Karena saya tidak fokus pada situasi barang orang itu. Istri saya terus mensupport saya, mendukung saya, saudara. Saya tahu istri saya orang terdekat yang mengerti masalah saya, mengerti persoalan saya. Dia paham karena dia orang terdekat saya. Dia tahu betapa frustasinya saya di waktu itu. Tapi istri saya terus support saya, saudara. Terus dukung saya. Untuk apa? Fokus pada Kristus. Lihat Kristus. Jangan lihat situasi barang orang, saudara. Padahal saya itu baru selesai sekolah, saudara. Saya baru selesai S2. Selesai baru S2, saya harapkan dengan selesai S2 saya naik pangkat, saya naik jabatan. Tapi bukan itu yang saya terima. Saya malah diturunkan jabatannya. Nah, kalau saya fokus pada masalah, saya stres. Tapi saya fokus pada Kristus, akhirnya berbeda sampai hari ini. Poin pentingnya apa, saudara? Fokus pada Yesus, kita bisa mengatasi situasi, barang, orang, apapun. Sekalipun kita berjalan di atas air, kita mampu lakukan itu. Sekalipun masalahnya kelihatan tidak mungkin, sekalipun persoalannya mungkin tidak bisa, sekalipun sakitnya mungkin sudah parah. Tapi dengar, Petrus bisa berjalan di atas air, saudara pun bisa berjalan di atas masalah, kalau saudara fokus pada Yesus. Slide selanjutnya, saudara, ini terakhir. Nah, Matius 6 ayat 31-34 katakan begini, fokus pada Yesus, mencari dahulu kerajaan Allah. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara dengar, saat kita menempatkan Yesus di atas segalanya, Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Kita fokus pada kerajaan Allah. Yesus tahu, sekali lagi Yesus tahu bahwa saudara memerlukan semuanya itu. Tapi dia tahu bahwa itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau kita fokus kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Kesehatan, damai sejahtera, sukacita, ini bukan cuma bicara kekayaan, saudara. Sukacita, damai sejahtera, bukan cuma bicara posisi, bukan cuma bicara jabatan. Tapi ada yang lebih dari itu, saudara. Ada yang lebih dari itu. Banyak orang yang punya segalanya, mungkin posisinya tinggi, jabatannya tinggi, dia punya kekayaannya luar biasa. Tapi hari ini dia frustasi. Kenapa? Dia
krisis keselamatan. Dia tidak tahu kalau dia mati hari ini, dia akan ke surga atau neraka. Banyak orang yang punya itu, tapi dia tidak tahu tentang keselamatan. Dia pusing. Hari ini Tuhan mau kasih tahu kepada saudara, bila kita fokus pada Yesus, dari kerajaan Allah, semuanya akan ditambah. Kesimpulannya saudara, akhir sharing ini, ya. Kesimpulannya kita belajar dari 3 pribadi, Maria, Salomo, dan Petrus. Apa itu? Pertama, kita jadikan pusat Yesus sebagai pusat dalam keluarga pekerjaan pelayanan. Apapun itu, Yesus at the center of it all. Yesus pusat segalanya. Dari awal hingga akhir, hanya Yesus yang benar-benar penting. Tidak ada yang lain. Sekali lagi, tidak ada yang lain. Semuanya hanya tentang Yesus. Tidak ada yang lain. Dan yang ketiga, fokus pada Yesus, mujizat terjadi. Jangan fokus pada masalah. Situasi, barang, orang di luar kita, saudara tidak bisa kendalikan. Termasuk suami atau istri saudara, saudara tidak bisa kendalikan. Tapi kalau saudara fokus pada Yesus, biarlah Yesus yang mengubah keluarga saudara, istri, suami, anak saudara, orang tua, seperti Yesus yang mengubahnya. Biar situasi barang bisa berlalu, apapun itu saudara, krisis boleh terjadi, tapi ketika saudara fokus pada Yesus, saudara akan melihat mujizat demi mujizat. Sekalipun saudara harus berjalan di atas air, itu pasti akan terjadi. Saudara berjalan di atas masalah, itu pasti terjadi. Karena fokusnya Yesus, bukan masalah. Demikian Tuhan.